Ya, halo bro. Ya, Oke, suaranya masuk. masuk masuk. Oke, siap ya. Kenalin bro, nama gue Maximus, umur 25 ya. Jadi Ya, sebelumnya thank you udah kasih gue waktu kesempatan ya. Gue cukup lama lah nontonin lu dari zaman 2020-an lah. Dari lu ya, ngomong di YouTube income 7 jutaan lah ibaratnya ya. gitu. Nah, ya singkat cerita, jadi gue ini bangun agensi ya, dimana agensi gue ini istilahnya untuk nge-support digital present dari para influencer atau content creator, dan target marketnya itu di luar negeri bro. Jadi Oke, klien gue dari Amerika, Aussie, Singapura segala macem. Total klien ada 40-an sekarang berbarengan. Karyawan internal tim inti ada 4. Dan gue ada klien Indonesia juga untuk kayak UGC segala macem, nge-handle korporat, khusus korporat. Dan baru beberapa minggu lalu gue ada kerjasama sih sama salah satu grup konglomerasi terbesar gitu di Indonesia. ya. Basically gue dapat indirect opportunity ke semua brand turunannya kayak gitu. Oke, Nah, pertanyaannya gue ini, income bersih gue kan kurang lebih 40 sampai 110 juta per bulan. Nah, oke. pertanyaan gue, saran bro, kalau misalnya gue mau dapat at least flat minimal ya di 100 jutaan sampai 200 atau 300 jutaan ke depan, itu langkahnya gimana gitu. Karena yang gue pikir di awal saat ini kan ya paling gue harus expand dari 40 klienan ini jadi 100 klien berbarengan kayak gitu. Dan Ya, gue nggak ngerasa itu bijak sih, karena kan akan pusing ya ngurusin 100 klien sekaligus kayak gitu sih bro. Itu yang pertama dulu. ya. Oke. Mm-mm. Jadi kita persimpel aja ya. Lu punya agensi, ya kan? Iya, Ini buat servicingnya kliennya influencer ya, iya betul, luar negeri. betul. Dapat kliennya dari mana? Gue prospek 200 orang setiap hari sih dari Instagram sama email. Berarti cold approach ya. Oh, iya betul, outbound Cold approach dari Instagram. sama email. Berarti tiket size-nya around $80 gitu per bulan. Enggak, gue nggak pakai model, gue pakai IG personal gue untuk personal. Oh, bukan. Maksudnya klien lu kan gini nih. Ini kan kliennya 40 ya kan. Let's say gue pakai Oh, batas bawah lu, income lu 40 juta ya kan. iya, iya. Berarti lu cas satu klien tuh cuman kayak 800.000 kan? Enggak, kurang, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta gitu. Oke. Itu bersih gue kan 40. Kotornya di 100-200an juta lah. Oke, kenapa bersihnya cuma 40 sedangkan karyawan lu hanya 4? Karena gue ada dapat duit dari klien UGC Indonesia juga. Nggak cuman, jadi gini, misalnya 40 ini berbarengan, tapi nggak 40-40-nya aktif gitu. Ada satu yang misalnya kayak kecil banget gitu, sebulan cuman misalnya bahkan balasnya lama segala macam. Nggak semua jalan berbarengan gitu. Oke. Misalnya kayak 10%-nya pasif gitu, nggak aktif gitu sih bro. Ya itu jangan anggap klien berarti kan. Ini kamu kurang 436 gitu kan. 30-an Average-nya lah. berapa deh average aja? Kamu average 2 juta aja kan cuma 70-an juta kan? Atau 80 Iya, juta ya? betul. Oke. Iya, betul. Oke. Ini kita kan lihat bisnis, kita harus punya framework gitu kan. Makanya yang gue ajarin itu adalah sistem. Makanya ya gue rasa lebih bagus lah kalau ini semua dijadiin komunitas, jadi kalian bisa saling sharing di dalam satu sama lainnya. Karena banyak orang yang sulit gitu. Karena mungkin lu kan baru awal-awal nih berbisnis, jadi lu susah untuk ngeliat bottleneck-nya seperti apa. Tapi ini kan sangat jelas. Yang pertama adalah lu melakukan cold approach di Instagram yang menghasilkan, ini gue kasih di sini ya. Ini gue ngomongkan di sini blunt aja. Ini namanya klien sampah. Oke. Yang bikin jadi bottom line lu kecil. Oke. Karena klien 40 tadi gue expect lu ngomongnya 500 juta sampai 1 miliar per bulan. Oke, iya betul, betul. Oke. Betul. Jadi approach cold lu ini mendapatkan klien yang sampah, yang tadi lu bilang ada yang hilang-hilangan lah, bahkan lu nggak bisa hitung bahwa ini kayak 40, ini ya 36. Oke. Jadi yang pertama yang lu fix ya. Ini kan udah kelihatan di sini. Client quality. Jangan cuma mau nyari duit, tapi lu vetting juga gitu. Vetting kliennya siapa? Oke. Gini, ini simple matematika gitu kan. Kalau lu bisa dapat cuman kayak klien
5 gitu dengan 20 juta sebulan. Itu kan Iya. udah 100 juta gitu loh. Iya, Kalau betul. 50 juta per bulan kliennya gini. Klien lu 50 juta per bulan, lu kali 10 klien itu sama dengan lu dapat 500 juta gitu kan. Lu Betul. ngapain nyari tadi lu bilang lu kan mau scaling ke 100 juta bersih. 100 juta Iya, bersih iya, itu betul. hanya 2 klien di 50 juta. Ini kita ngomongin luar negerinya aja ya, nggak usah yang Indonesia dulu ya. Iya, iya. Dan Indonesia UGC lu pakailah itu buat bayarin gaji gitu kan. Anggap berarti yang luar bersih gitu kan. Iya, betul. Lu cuma perlu cari 2 klien dengan 50 juta. Oke. Oke. Berarti something wrong dari depannya kan? Oke. Ini problem nih. Di A nih, gue bikin A ya kan. Ini A problem. B, ini problem lu juga. Oke. C, lu nggak Oke. ngerti keuangan jadi bottom line-nya kecil. Karena lu cuma butuh cari 2 klien. Ngapain service 40? Lu stres loh. 40 tuh. Capek banget. Jadi Iya, di dunia agency itu mendingan dapat klien sedikit tapi bayarnya mahal. Dibanding klien banyak Oke. tapi bayarnya kecil, udah gitu ngilang dia. Ya. Oke, oke. Jadi constraint lu tuh bukan di apa namanya business model. Lu punya constraint di pricing di sini, oke? B itu pricing. Oke. Jadi lu gua rombak bisnisnya, oke? Pricing. Oke. Gua akan kasih yang namanya added value. Di 50 juta per klien. Lu mau gua, lu nggak mau gua nggak peduli gitu. Jadi jangan Oke. kayak lu yang ngejar, kadang kan lu melakukannya cold approach. Oke. Ini belajar dari siapa lu, influencer luar negeri ya ini belajarnya begini ya. Gue kalimat cold approach-nya dulu gue belajar dari sekolah jalanan dulu sebenarnya. Cold approach kan gua Jadi ngajarin bukan begitu dulu. Yang gua ajarin adalah gua lu gimana cara ini- bisa bikin organik dulu kan. Pertama, cold approach jadi gini, untuk mendapatkan klien itu kan ada beberapa cara yang lu bisa lakukan kan. Iya, betul. Coba. Kita belajar nih ya, leads generation gimana caranya. Leads generation kan kita bisa, ini kan intinya kan. Iya. Oke. Yang pertama lo harus lakukan adalah apa? Lu bisa melakukan lewat organik. Ini yang paling kuat, oke? Ketika klien datang sini, ini adalah warm. Ya, klien yang nyari lu. 2, lu bisa melakukan lewat cold. Cold ini kan banyak, bisa dari IG, bisa dari WA, dari email. Cuman ini paling less efficient. Oke. Mungkin ini worse kalau lu jualannya mobil atau properti ya. 3, apa ya? Coba lu pikir, apa yang lu bisa lakukan untuk bisa mendapatkan list lagi? Kalau saat ini sih sebenarnya gue baru cold ya, cuman gue belum coba mouth to mouth itu ada beberapa dapat dari situ, terus ads itu gue belum pernah coba sih. Ads website baru Betul. jadi 2 bulan lalu. Traffic ini masuk nih sini nih, oke? Tadi bahkan lu belum ada website, makanya klien lu dapetnya klien yang kecil. Ada, Lu udah harus ada. bikin. Bagus websitenya, funnelnya rapi. Rapi sih, rapi ya bagi gue ya, menurut gue. Oke. Jadi pertama lu fix dulu ini, lu tambahin ini, oke? Terus menurut gua kalau emang kecil tiket size, jangan main di luar negeri, main di Indo aja. Indo masih luas kok. Agency di Indonesia masih luas dan total addressable marketnya kan banyak agency yang besar kan di Indonesia. Banyak yang Ya, punya betul, sub agency kecil yang lebih besar ya. Jadi jawabannya adalah yang pertama lo harus melakukan organik dulu ya. Cold-nya nggak apa-apa, tetap lanjutin. Tapi vetting kliennya. Tapi karena kalau lu cold, lu kayak ngemis kan jadi ke mereka. Sedangkan Iya. ini ada nomor 1 sama nomor 2 yang bikin mereka yang datang ke lu duluan. Buat konten berarti ya nomor 1. Betul. Gitu. Oke. Nah, ketika udah Gue bisa lu, sebenarnya rutin buat konten sih bro, cuman belum jalan gitu. Jadi gue udah berbulan-bulan buat konten, berapa konten? nggak masuk leads. Oke, belum jalan tuh berapa konten yang lu udah bikin? Ratusan sih, ratusan. Per Kemarin gue batasin sehari buat satu gitu. Ada yang viral 500 ribuan. segala konten di macam. mana Cuman itu seperti nggak- apa kontennya? Di TikTok sama Instagram. Jadi gue cerita ya basically. Mungkin bro tahu ini ya, Nelson Gani ya, tahu kan ya bro? Yang buat konten ada footage B-rollnya di atas. Nggak, gua nggak tahu itu Salah siapa. satu murid Oke, Sakti lanjut. juga.
Jadi gua ngomong tentang perkembangan AI atau bisnis segala macam, di atasnya ada biro gitu sama kasih subtitle doang. Apa lu bilang perkembangan AI tapi lu jualnya agency, ini gimana nih? Lu kan punya agency, lu AI bisa ini bikin. salah satu service yang gua provide juga, karena kan gua build support digital presentnya semua influencer ini. Nih sabar, lu masih all over the place gitu loh. Bisnis lu tuh gini, lu agency lu mau perang di banyak tempat gitu loh. Lu satu tempat aja. Oke. Simple nih ya. Gue gampangin bisnis model lu. Influencer agency gitu kan. Ya, ya. Oke, ini dulu base lu soal ini. Kayak satu jual Lindo. Oke. Bikin konten round ini. Round ini jangan lu ke AI, nggak ada yang peduli sama lu soal AI. Makanya lu mau bikin 1000 juga nggak ada yang nonton. Oke. Gitu. Ngapain birol lu jelasin aja. Kayak lu dokumentasi gitu. Karena lu kan belum jago, lu dokumentasi. Kontennya adalah dokumentasi. Karena ini Meeting klien biasa gue dokumentasin sih, bro. ini kesalahan terbesar yang gue lihat di Indonesia ya. Ini bahkan banyak kenapa guru-guru yang katanya bisa ngajar konten dan lain. Tapi gue lihat mereka aja nggak bisa bikin konten sendiri gitu loh. Iya, iya, iya. Konten itu tuh expertise itu nggak bisa di fake. Ya. Iya. 1000 orang coba untuk jadi konten kreator di bidang kekayaan investasi. Tapi mereka sendiri nggak punya duit. Mereka sendiri nggak bisa investasi. Kayak lu tadi, lu bikin kayak AI konten. Tapi kalau gua bener-bener tanya lu soal AI di sini, lu pasti nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi jangan bikin sesuatu yang lu nggak ngerti. Tapi at least yang lu ngerti apa tadi? Lu bisa nyari klien ya kan? Lu bisa lu bisa cold finding klien di luar negeri, itu nggak banyak yang bisa. Itu kan sesuatu yang unik yang lu bisa jadiin konten gitu loh. Jadi gua kelihatan kebanyakan orang akhirnya cuman pakai AI terus mereka tanya gitu, bikin konten apa, terus mereka ikutin gitu kan. Betul, betul. Oke, chat GPT yang instannya mereka itu. Jadi kontennya generic dan sampah semuanya. Gue lihat sekarang konten tuh sampah semuanya gitu. Jadi nggak ada isinya semua. Karena expertise itu nggak bisa di fake. Sebelum gue pernah muncul di kamera, gue kerjakan dari umur 15 tahun. Gue udah ada 5 tahun prior experience bangun bisnis, berinvestasi, lalu gue sharing kan. Gue bukan yang bikin konten tentang investasi, tapi gue nggak pernah investasi gitu. Ketika gue mulai ngonten, gue udah bangun sebuah startup gitu. Umur gue 19 tahun, gue udah bangun sebuah startup. Gue udah punya 100 karyawan waktu itu. Itu yang gue akhirnya dokumentasi pengalaman gue. Makanya ada isinya, bobotnya. Gitu. Jadi, lu harus cari expertise-nya dulu. Dalam konten tuh expertise dulu. Baru lu bikin konten. Perhatikan, semua influencer paling besar di Indonesia. Yang konten kreator. Mau ngomong dari Raffi Ahmad, semua segala macam. Kenapa mereka bisa besar di dunia YouTube? Karena mereka punya prior experience di TV yang lama sekali. Itu kan cuma pindah medium. Mereka udah punya pengalaman di situ. Jadi, jangan fake yang namanya expertise. Orang bisa cium, orang bisa lihat. Gitu. Misalnya lu mau jual agency tentang videografi. Make sure lu punya background di videografi. Lu pernah kerja at least di film apa gitu loh. Jangan cuma kayak, ini cara pakai kamera tapi videonya sendiri jelek. Gitu. Itu banyak sekali gue lihat begitu. Jadi kalau kayak gitu mending jangan jadi kreator, jangan bikin organik. Develop the skill baru lu bikin gitu, ya. Oke, sama ada pertanyaan lanjutan, bro. Ya. Ada 2 lagi. Tadi kan lu ada ngomongin AI sedikit juga ya. Ya. Nah, menurut lu caranya gimana? Cara gua ngefilter ya, maksudnya kalau bro harus ngefilter, ini kan karena yang tadi bro bilang ya, course ini kan seputar AI banyak banget dan basically kalau gue udah datang belajar itu banyak yang sampah gitu, kayak cuman ngajarin prompt doang, nge-generate gambar segala macem. Itu istilah skill AI apa yang baiknya kita harus pelajarin untuk ke depan dan yang nggak umum gitu untuk bisnis. Lu mau belajar AI ya cari ke sumbernya lah, ya. Cari chief engineer di mana. Mereka banyak kok, ada yang bikin konten-konten yang kayak dulu kerja sama Elon Musk. Si Andre itu juga banyak bikin apa namanya? YouTube channel yang isinya banyak gitu tentang cara LLM works, cara kerja di belakangnya seperti apa. Lu harus cari yang teknikal, jangan cari yang AI cuman kayak, oh ini cara prompting itu mah tai semua gitu loh. Ini cara prompting, cara ini mah. Ya, itu yang bikin kontennya juga nggak ngerti dia ngomongin apa gitu. Lu cari yang emang bener-bener kerja ya di Frontier Lab ya. Frontier Lab. Ini ada apa aja sih Frontier Lab? Karena ada OpenAI. Spesialisasi ya. Iya, ada Anthropic. Lu cari yang kerjanya di sini, terus mereka kan banyak kan nulis-nulis, kadang mereka bikin esai, mereka bikin segala macam.
Even yang bikin Anthropic kan si Dario juga bikin esainya kan tentang machine learning segala macam, itu bacain semua gitu. Ya. Oh, oke, oke. Dari situ belajarnya. Cuma kan lu fokusnya bikin agency ya. Lu bukan kayak Oke. AI genius gitu. Oke. Fokus dulu aja di influencer agency, scale kan goalnya simple, 100 juta dulu ya. 2 klien, 50 juta sebulan gitu. Oke? Oke, not. Oke, sama last questions. Ini untuk mungkin lebih ngarah ke bokap gue sih. Ini salah satu klien dia yang gue handle juga untuk Indonesia. Basically ini restoran ya bro, rumah makan di Tangerang. Jadi yang gue mau nanyain, ini kan kalau gue nontonin lu kan sering ini kan lu jago marketing nih bro, skill set lu sebenarnya salah satu yang utama marketing dan sales. Nah yang gue mau tanyain ini untuk kasus Red Bear bro, salah satu restoran lu, waktu itu gue mau makan, sebenarnya gue mau makan ternyata udah tutup gitu. Nah kalau dari yang gue lihat ini kan produknya lu enak nih, udah pasti bagus segala macem, operasional segala macem, menurut gue aman juga dan lu master of marketing sama sales kayak gitu. Tapi kenapa yang ngebuat lu bisnisnya itu tutup dan lu nggak kepikiran untuk ngelanjutin? Bukannya basically lu tinggal ngeblast di sosial media lu gitu, itu akan bisa jadi rame lagi gitu sih bro. Oke. Ya. Ini bagus banget menurut gue untuk teman-teman bisa belajar. Ini gue akan case study ya, bisnis gue salah satu. Oke. Ini bukan bisa, ini iseng-iseng lah. Karena waktu itu gue sama teman-teman ngumpul pengen punya restoran yang dekat rumah gue, kita bisa makan bareng gitu malam-malam. Jadi Red Bear itu lokasinya seperti ini, kayak ini yang gue belajar dari F&B. Gue ketika bikin Red Bear ini gue partneran, kan basically gue ya gue investor lah, gue nggak terlibat di operasionalnya. Ada partner gue satu lagi, dia itu dulu yang bikin Red Dog dan sekarang salah satu co-founder di Jago Coffee juga, coffee chain besar. Sama satu lagi chefnya, orang Korea. Kalau dia tuh bikin di SCBD itu Chan Chan namanya. Oke. Chan Chan ini omsetnya miliaran yang di SCBD. Dan basically produk yang di Red Bear ini kurang lebih sama. Ya, jadi kalau lihat di Google Maps itu 4,9. Ya, jadi produknya superior. Oke. F&B kan gue bilang tadi, full produk. Awal-awal buka omsetnya oke kok. Tapi ini ada problem yang sangat fundamental di sini ya, yaitu kedua, lokasi. Karena idealisme kita ya mau dekat-dekat rumah kita gitu kan. Ini harusnya kalau buka di Senopati mah meledak gitu. Nah, gue buka itu di tempat namanya Goldfinch. Oke. Jadi ini tempat yang di sininya nggak ada portal. Ketika orang putar balik di sini, dia pasang setelah gue buka gitu, dia pasang lampu merah di sini. Oke, jadi ini trafficnya heavy. Ini ada banyak restoran lain, ini nggak ada yang bisa masuk mobilnya ke sini. Dan akibatnya apa? Parkirannya sempit sekali. Setiap seminggu sekali itu ada basically bukan tabrakan, tapi kayak mobil orang baret di depan situ. Jadi orang ketika udah parkir itu nggak bisa keluar. Jadi banyak yang udah parkir situ pulangnya naik Grab. Mobilnya tinggal lama besok, dan itu kan experience yang sangat nggak enak. Oke. Dan ini gue coba ngomongin juga ke pihak Paramount waktu itu untuk yuk, bikin dong portal kayak gitu. Nggak, mereka nggak mau bikin. Jadi ini purely menurut gue mistake di lokasi. Karena returning customer kita 80-90%. Ini balik, dan kalau lu ke depannya Red Bear dari dulu, itu bahkan sebelah itu pada nanya, kita pindah ya gitu. Pindah ya Pak? Enggak, gue bilang tutup gitu. Pada nanya pindah atau enggak gitu. Karena setiap kali mereka lihat, kita yang paling ramai dari semuanya. Tapi problemnya adalah lokasi ya. Lokasinya itu penting sekali di dalam sebuah F&B gitu. Oke, noted. Ya, so far itu dulu sih bro pertanyaannya. Thank you so much bro, sukses terus. Oke. Thank you.